Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 12016026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing and Management karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami para mahasiswa, yaitu tentang mata kuliah Islamic Marketing and Management pada materi ekuitas bisnis dan ekuitas merek dalam Islam. Nah, tujuan saya melakukan video record ini, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah Bapak bahas tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikannya, yaitu tentang ekuitas merek dalam Islam. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari ekuitas merek, di sini saya akan membacakan surah-surah yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 181 dan 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala tuqunu minal mu'sirin wazinu bil qistasil mustaqim wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'asyaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya ayat ini itu menerangkan bahwa untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan dalam berdagang, terus untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli, dan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain, gitu kan. Kemudian terdapat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala adamal asma'a kullaha summa aradahum allal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul. Nah, tugas dan fungsinya itu sebagai pemimpin umat. Manusia itu memang makhluk yang dapat dididik atau educable, bahkan harus dididik, karena ketika baru lahir bayi manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, anggota badan dan otak serta akalnya itu masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, nah, bayi manusia itu tentunya yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian itu berkembang dan melalui pendidikan yang baik. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan manusia?
Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 181 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, isi kandungan dari ayat ini kayak menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki Asmaul Husna, yakni nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99 kan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berzikir kepadanya. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Ad-Duha ayat 8 dan sampai 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa agna fa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu, dan dia itu mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Nah, terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanatun liman kana yarju lana wal yawmal akhira wa zakarullaha katsira. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, kandungan dari surah Al-Ahzab ayat 21 ini yaitu penegasan bahwa Rasul Muhammad adalah teladan terbaik yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana orang-orang beriman meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat itu adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalal aqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, pada ayat surah Al-Mulk ini Allah itu menyatakan bahwasannya salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah dia yang menghidupkan dan mematikan kehidupan dan kematian. Nah, itu merupakan bagian dari makhluknya. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min bidzikri anal arada yarisuha ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah, dan sungguh
telah tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, pada ayat yang lalu Allah itu menerangkan keadaan orang kafir dan orang yang beriman di akhirat. Nah, pada ayat ini Allah itu menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengolah bumi dan memakan bekarnya, dan mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan juga membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamuru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izakum la'alakum tazakarun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah sungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, kemudian memberi kepada kaum kerabat, dan Allah itu melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, surat An-Nahl ini tentunya Allah itu memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Kemudian penyandingan perintah dan larangan itu mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Nah, berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan juga buruk. Kemudian Allah juga memerintahkan umat Islam itu untuk memenuhi janji, sumpah atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengesakannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Nah, janji kepada sesama berarti janji apapun kepada sesama manusia itu harus ditepati. Dan setelah saya membacakan surah-surah tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan merek tersebut. Nah, merek merupakan suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya itu untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Adapun 10 merek produk yang terkenal antara lain, yang pertama itu adalah kopi kapal api, Silver Queen, kacang 2 kelinci, tolak angin, Extra Joss, Kopiko, Equil, terus Mariza Food, Indomie, dan La Fonte. Kemudian merek itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang diantaranya itu yang pertama adalah sebagai alat promosi. Perusahaan merek merupakan alat promosi bagi produsen barang ataupun jasa untuk menjajakan produk dengan merek yang telah didaftarkan. Tanpa merek, suatu iklan atau promosi barang atau jasa itu tidak akan efektif ya. Lantaran orang jadi bertanya-tanya soal produk manakah suatu iklan itu ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah sebagai perlindungan terhadap produk dan jasa Nah, secara konsep merek dapat menjadi perlindungan atas sebuah produk atau jasa setelah merek tersebut terdaftar dan telah diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga di sini adalah hak eksekutif merek. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang MIG, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut. Atau juga
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian yang keempat di sini adalah mencegah aksi pembajakan merek dan penggunaan tanpa hak itu dapat mencegah orang lain untuk mencuri merek dari suatu perusahaan. Kemudian yang kelima di sini adalah sebagai pembeda ya, tentunya sebagai pembeda dengan produk perusahaan lain, merek juga bermanfaat sebagai penanda suatu barang ataupun jasa untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang lain. Nah, manfaat lain dari merek di sini adalah sebagai representasi atas reputasi produknya dan penghasil dari produk barang ataupun jasa yang dimaksud. Kemudian brand equality atau ekuitas merek. Apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Nah, ekuitas merek di sini adalah berbagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang ataupun jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Nah, ekuitas merek berbasis pelanggan di sini adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Nah, setelah itu ada tiga bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Antara lain, yang pertama itu adalah ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Nah, jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya itu produk nama merek itu merupakan suatu komoditas atau juga versi generik dari produk. Nah, persaingan kemungkinan juga itu timbul dari harga. Kemudian yang kedua di sini adalah perbedaan respons adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Kemudian pengetahuan merek atau brand knowledge itu terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang tentunya di sini itu berhubungan dengan merek tersebut. Nah, secara khusus, merek itu harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga di sini adalah diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek. Itu tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Dan merek juga di sini yang lebih kuat itu menghasilkan pendapatan tentunya yang lebih besar. Kemudian terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Nah, yang pertama itu adalah memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua adalah loyalitas lebih besar. Yang ketiga adalah tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat di sini adalah tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Dan yang kelima di sini adalah margin yang lebih besar. Yang keenam adalah respon konsumen itu yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Yang ketujuh adalah respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Dan yang kedelapan ada kerja dan dukungan dagang yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Kemudian di sini ada juga yang ke-10 yaitu kemungkinan peluang lisensi. Dan yang terakhir itu yang ke-11 ada peluang perluasan merek tambahan. Tentunya ekuitas merek yang tinggi itu memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Antara lain yang pertama itu adalah perusahaan itu akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat dari kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen itu yang tinggi. Kemudian yang kedua di sini adalah perusahaan tentunya akan memiliki luasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan juga pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan itu dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang lebih tinggi.
Jadi seperti itu. Itu menurut anggapan para konsumen. Kemudian yang keempat di sini adalah tentunya perusahaan itu dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek itu mempunyai kredibilitas yang lebih tinggi. Kemudian ada beberapa tingkat respon konsumen itu terhadap suatu merek. Nah, yang pertama di sini adalah merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah merek yang memiliki tingkat penerimaan merek. Kemudian tingkat penerimaan merek yang lebih tinggi. Yang keempat, itu merek yang menikmati tingkat preferensi merek yang lebih tinggi. Yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek yang lebih tinggi. Kemudian, bagaimana sih cara saya membangun ekuitas merek? Nah, tentunya cara saya membangun ekuitas merek itu dengan cara yang pertama tentunya pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek tersebut, seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan juga papan iklan. Nah, kemudian yang kedua adalah produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran itu pendukung yang menyertainya. Kemudian yang ketiga tentunya di sini adalah asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain seperti orang, tempat, ataupun barang. Kemudian brand equity atau merek tentunya di sini adalah identitas terhadap produk ataupun jasa perusahaan. Nah, sebenarnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kajian mengenai brand equity atau brand merek ini, yaitu yang dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Kemudian berikut ini adalah variabel dari brand equity. Nah, yang pertama adalah kesadaran merek. Nah, suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek tersebut. Strategi yang lazim dalam pemasaran ya tentunya dan periklanan itu adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek tersebut. Kemudian yang kedua adalah brand loyalty atau kesetiaan merek. Nah, hal ini itu sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan juga perilaku keluhan konsumen. Adalah konsep kesetiaan merek. Dapat didefinisikan kesetiaan merek atau brand loyalty ini sebagai sejauh mana seorang pelanggan itu menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, itu mempunyai komitmen pada merek tertentu dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Kemudian loyalty merek itu tentunya dapat diukur dari tahap pengenalan merek atau preferensi merek dan juga kefanatikan merek. Kemudian yang ketiga itu adalah brand asosiasi atau asosiasi merek. Nah, asosiasi merek ini itu merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Dapat dicatat bahwa asosiasi merek itu dapat pula negatif. Hal ini dapat mengurangi atau memotong ekuitas sebuah merek. Kemudian yang keempat adalah persepsi kualitas. Nah, mutu yang dirasakan itu merupakan bagian dari pengalaman aktual. Nah, sungguh pun demikian, bagian lainnya dari citra itu didasarkan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan, kata-kata, cangkupan, media, dan juga sumber informasi tidak langsung lainnya. Yang kelima adalah core value adalah di sini itu merupakan hal-hal yang dihargai atau dijunjung tinggi, dijalankan dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Nah, umumnya hal ini itu merupakan sebuah kata sifat dan dilengkapi dengan penjelasan.
penjelasannya. Nah, setiap karyawan tentunya harus tahu persis nilai-nilai apa saja sih gitu kan yang harus dijaga dan apa saja konsekuensinya bila tidak diikuti. Tidak ada perusahaan yang bisa menjadi besar dan bertahan lama tanpa adanya core value yang kuat. Nah, kemudian di sini pada dasarnya ya tentunya pemberian nama ataupun merek itu adalah sangat penting karena hal ini itu disebutkan pula dalam Al-Qur'an, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sadaqayana nakun tahulna haula absyama la'anna unya fakalal syala ikata'ala arasuhu hasyamu kalahalu syamala ana azahana wa alaman. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, tentunya ayat ini tuh menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa dia itu telah benar-benar menyediakan nama-nama yang baik sebagai pilihan utama. Itu seperti itu. Kemudian di sini yang dimaksud dengan perceived quality itu merupakan mutu yang dirasakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan juga pengalaman aktual. Nah, bagian lainnya dari citra didasarkan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan. Kata-kata, cangkupan media dan juga sumber informasi tidak langsung lainnya ya. Nah, kualitas suatu produk dalam praktek bisnis apapun itu tentunya sangat diperlukan. Oleh karena itu, pembisnis tentunya perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kualitas yang dirasakan atau perceived quality oleh konsumen. Nah, dalam literatur pemasaran, kualitas itu didefinisikan sebagai yang pertama adalah sebagai penilaian pelanggan terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk. Yang kedua adalah sampai tingkat apa produk atau jasa bebas dari kekurangan atau juga kegagalan. Nah, yang ketiga adalah sampai tingkat apa produk atau jasa bebas dari kekurangan atau kegagalan. Yang keempat, keseluruhan ciri dan juga sifat dari produk ataupun jasa yang berpengaruh pada kemampuan, kepuasan, kebutuhan yang dinyatakan atau juga tersirat. Nah, yang kelima itu keunggulan suatu produk ataupun pelayanan dilihat dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Nah, bagi pembisnis yang terpenting itu adalah yang pertama adalah perlu mengenali produk, yang kedua perlu menginformasikan kesesuaian produk yang diinginkan oleh konsumen, yang ketiga merincikan karakteristik dari produk. Dan yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen, apa sih yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen di sini adalah suatu proses di mana konsumen itu melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian ada beberapa ya perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi yang pertama, objek apa yang dibeli itu sama-sama membeli misalnya sama-sama membeli sabun, yang sabun merek Truk, yang lain merek Citra, berdasarkan produk apa yang dibeli dan digabungkan dalam barang konsumsi dan juga barang industri.
Yang kedua adalah objektif, mengapa membeli. Nah, kemudian sama-sama kuliah di universitas terbuka, yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Nah, tujuan konsumen membeli produk itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah occupant atau siapa konsumen. Nah, sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain itu untuk keperluan keluarga. Nah, konsumen tentunya di sini itu dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah occasions atau kapan membelinya. Nah, misalnya sama-sama membeli susu nih, yang satu frekuensi pembeliannya lebih cepat, sementara yang satu lebih lambat. Nah, strategi pemasaran itu harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat pemakaian. Kemudian yang kelima adalah operation. Nah, bagaimana sih membelinya? Ya, sama-sama membeli mobil, misalnya yang satu ingin membayar secara tunai, yang lain menginginkannya secara pembayaran kredit. Yang keenam adalah organization. Siapa yang terlibat dalam pembelian? Nah, sama-sama nih membeli TV, yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lain ditentukan oleh anaknya. Jadi seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan model perilaku konsumen tentunya di sini dapat didefinisikan sebagai suatu skema dan kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Nah, model perilaku konsumen tentunya dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau juga sesuatu yang mengambil keputusan pembeli. Jadi seperti itu. Kemudian ada 5 tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen, yaitu yang pertama di sini adalah pengenalan masalah. Nah, proses pembelian itu dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli tentunya menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan juga keadaan yang diinginkan. Nah, kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan ya dari dalam diri atau dari luar pembeli. Nah, para pemasar tentunya perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, tentunya di sini seorang konsumen ya yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin itu tidak akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Andai kata itu konsumen itu berusaha menghimpun informasi lebih banyak. Nah, hal penting bagi pemasar itu tentunya di sini adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen dan juga pengaruh relatif setiap informasi terhadap rangkaian keputusan pembeli. Kemudian yang ketiga di sini adalah penilaian alternatif. Nah, setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen itu mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, tentunya konsumen itu dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan juga berpikir tentang barang yang akan dibelinya. Tetapi ada juga kalanya konsumen itu mengandalkan intuisi saja dan bersikap impulsif atau belanja tanpa merencanakan. Kemudian yang keempat di sini tentunya ada keputusan membeli, menyebabkan konsumen itu membentuk pilihan diantaranya beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Kemudian yang kelima adalah perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa saat tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Nah, konsumen juga itu akan terlibat ya dalam tindakan sesudah pembelian pada pemasar. Nah, tugas para pemasar itu belum selesai setelah produk itu dibeli oleh para konsumen. Tentunya di sini itu akan terus berlangsung gitu ya hingga periode waktu setelah pembelian. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari perilaku konsumen tersebut.
Yang pertama itu adalah faktor-faktor kebudayaan. Itu berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Nah, kelas sosial tentunya di sini adalah kelompok yang relatif homogen dan juga bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun di setiap jenjang. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini tentunya meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan juga gaya hidup. Kemudian yang ketiga adalah faktor individu, tentunya meliputi motivasi. Nah, motif yang ada itu pasti seseorang yang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Kemudian nilai. Nah, nilai di sini adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga adalah persepsi atau pengamatan. Ini adalah suatu proses di mana manusia itu menyadari dan juga menginterpretasikan aspek lingkungannya. Kemudian belajar menggambar, belajar. Nah, belajar di sini menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman. Kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Yang sikap. Nah, sikap di sini menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian perasaan emosional dan juga kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek ataupun gagasan. Kemudian kepribadian. Nah, kepribadian di sini tentunya adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Kemudian citra diri. Nah, citra diri di sini itu menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan juga sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ekuitas merek dalam Islam. Semoga apa yang saya jelaskan tadi tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata yang berbelit atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.